أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, ibu serta saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini Sabtu sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian kita dari kitab hadis, yaitu pembahasan tentang akhlak yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Terakhir kita sampai pada hadis ke-201. Sekarang hadis ke-202. Ya, bagi yang membawa kitab atau yang ada kitab di HP-nya bisa dibuka ya di aplikasi itu. Hadis ke-202 yaitu dari Ismail, gurunya Imam Bukhari. Dia menceritakan kepada kami, dia berkata, Malik menceritakan pada kami dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Sesungguhnya jika budak, zaman dulu masih ada perbudakan para jamaah. Jadi Nabi bersabda ini ketika Islam berangsur-angsur menghilangkan perbudakan. Jadi tidak serta-merta langsung dihentikan. Orang yang punya budak masih dipelihara, masih dipekerjakan. Nah, ini Rasulullah bersabda tentang budaknya ini. Siapa saja yang menjadi budak, jika dia ini budak melayani dengan baik majikannya, apa yang ditugaskan oleh majikan yang menjadi tanggung jawabnya semua dikerjakan, baik pekerjaan di dalam rumah maupun pekerjaan di luar rumah. Kemudian yang kedua, dia ini adalah budaknya seorang muslim yang taat kepada Allah. Di tengah-tengah pekerjaannya, kalau ada panggilan Allah untuk sholat, dia tunaikan sholat. Ya, kewajiban-kewajiban kepada Allah ditunaikan, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, ya, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian apa saja yang dilarang oleh Allah dijauhi. Ya, dia senantiasa berkata jujur, tidak mencuri harta majikan dan lain sebagainya. Kemudian kata Rasulullah SAW, falahu ajruhu marratain, maka dia mendapatkan pahala 2 kali.
Apa ini maksudnya? Pahala dari sisi dia sebagai pekerja yang bertanggung jawab kepada majikannya. Yang kedua, dapat pahala sebagai hamba Allah di dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini bisa kita aplikasikan atau kita pahami dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena budak tidak ada, maka bisa dikiaskan ya, orang yang menjadi pembantu rumah tangga, ART atau pegawai di suatu perusahaan atau instansi. Kalau dia ini dibawa wewenang dari majikan, kemudian dia diperintah sesuatu, maka dia harus terikat dengan aturan perusahaan itu. Jangan kemudian mengatakan, oh ini aturannya manusia saja boleh dilanggar. Tidak begitu. Aturan manusia itu, kalau hal-hal teknis untuk kemaslahatan bersama, maka kita harus patuhi. Ya, asal itu tidak bertentangan dengan aturan Allah Ta'ala. Misalnya masuk kerja jam 7 misalnya, maka harus dipatuhi jam 7. Mengerupakan suatu pengkhianatan atau korupsi waktu jika pegawai ini masuk jam misalnya jam 8 gitu ya. Atau ada juga yang ngakali para jamaah. Ada absen itu kan zaman dulu tanda tangan ya. Sekarang pakai apa, Pak? Pakai finger. Nah, pakai finger. Kalau dulu tanda tangan bisa titip temennya, ya kan Pak? Di pos satpam itu ada, di sebelah situ ada, sini sudah canggih kan? Kalau zaman dulu tanda tangan titip, masuknya jam 7, dia titip temennya jam 7, nanti dia datang jam 9 karena ada perlu apa. Nah finger juga begitu diakali, dia datang misalnya ke sini jam 7 pakai finger. Kemudian pulang lagi, tidak berkegiatan. Nah nanti baru waktunya sore pulang absen lagi, pakai finger diakali. Maka mesin itu masih dibohongi, bisa dibohongi karena apa ya? Dia tidak punya perasaan, tidak punya pikiran. Namun kalau manusia misalnya pakai absen, ya dia akan lihat kalau diawasi. Kalau mesin tidak bisa ngawasi. Jadi gimana caranya? Pakai finger tetap, ya, atau yang pakai mata itu melihat juga pakai lie detector. Habis gitu juga ada pengawasan untuk pegawai itu, nggak dibiarin begitu saja. Percaya sama alat. Itu tadi diakali. Kira-kira ada nggak Pak seperti itu? Jadi absen finger jam 7 pulang, nggak tahu nyeper kerja di mana gitu. Kalau ditanya, Ustaz, nggak cukup bayaran nih Ustaz, nih kerja nang kono tok. Ya nanti nggak cukup ya resign wae, izin, minta pesangon. Saya nggak cukup di sini kalau memang nggak dinaikkan gaji sesuai UMR atau UMP. Nah ini kabarnya, ini kabar baik, Jawa Timur UMP naik Pak, sekian ratus ribu gitu. Alhamdulillah disyukuri. Tapi kalau pegawai itu tidak ada syukurnya para jamaah, tidak nikmat, kerja di mana saja itu tidak enjoy. Ya, orang kan kalau itu bersyukur Allah akan tambah nikmat itu. Berapapun gajinya kalau tidak bersyukur ya kurang saja. Ya kan? Makanya Islam ini ngajari kalau kita ini posisi sebagai pegawai, maka ikuti aturan main di instansi atau perusahaan itu sebaik-baiknya. Ya, maka akan dapat 2 pahala. Yang kedua, pahala dari taat kepada Allah. Ada orang itu memang yang rajin bekerja Pak, sampai semboyannya itu diulang-ulang sampai 3 kali paling tidak. Zikirnya itu kerja, gitu terus zikirnya. Mana ketemu teman gitu, kerja. Zikirnya kerja.
sehingga lupa sholat 5 waktu ditinggalkan, bahkan Jumatan tidak datang ke masjid. Kalaupun datang ke masjid cuma jare wong Surabaya setorai. Khutbah kedua baru datang karena alasan masjidnya sempit sehingga dia duduk di sepeda motor sambil rokokan. Begitu imamnya Rabbana atina fid dunya hasanah, rokoknya dibuat langsung masuk ke masjid. Cuma sholat tok. Itu sama artinya podo gak Jumatan. Karena apa? Rangkaian khutbah Jumat itu harus diikuti. Ya. Jadi ulama zuhur itu kan 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu kata ulama itu mendengarkan khutbah itu. Ya, mendengarkan khutbah itu rangkaian dari sholat Jumat itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang modelnya seperti itu. Nek kerja akas, nek ibadah males. Kenapa? Golek bayaran. Kadang ada juga juragan kebalikannya. Juragan yang ya kedonyan tadi. Baru masuk jam 10, jam 11 sudah izin mau turun. Kenapa? Mau Jumatan, Bos. Sekarang Jumatan itu jam 11:15. Nanti saya belum wudhunya, belum nanti naik liftnya, ngantri di tempat wudhu. Nah, ini ceritanya orang kerja di mall. Mall itu kan jam 10, Pak, baru buka bayar. Standar Yahudi Amerika. Jam 10 baru buka mall itu. Nanti jam 5 sudah tutup atau jam 6. Nah, begitu. Ada yang seperti itu sehingga bosnya ngelarang. Lalu kamu itu gini terus. Pelanggan itu datangnya kita baru buka 1-2 jam. Ya, kamu saya pecat kalau begini. Ada juragan yang seperti itu para jamaah. Jadi ya bagaimana kita sebagai seorang muslim yang kita utamakan itu semua ibadah, kerja ibadah, sholat ibadah. Yang kita utamakan itu sholatnya para jamaah. Sehingga jangan sampai sholatnya itu ini sebagai sambian. Sholat ini yang utama. Kita ini sebenarnya hidup untuk sholat. Disambi nunggu waktu sholat, disambi bekerja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau panjenengan pernah datang ke dunia Arab ya, terutama di Mekah Madinah, itu ndak ada orang itu kerja kok ngongso ngoyo gitu ya. Bukanya pagi-pagi sekali, kemudian nanti zuhur terus nyambut gawe, asar terus nyambut gawe, maghrib isya, ndak begitu. Ternyata mereka itu ikhtiarnya ya sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan jam kerja, jam 8 buka bekerja. Ada memang kalau toko buka 24 jam itu aplosan gantian karyawannya. Begitu beberapa menit menjelang adzan itu sudah tutup. Apalagi adzan, tidak ada. Walaupun ada pembeli sudah ditutup, Pak. Jadi di tokonya itu ada alarm 5 menit mau adzan, itu ketika transaksi itu sudah bunyi alarmnya. Nah, yang membeli ini dikasih tahu supaya cepat. Kalau transaksi sebentar lagi saya mau tutup, mau ke masjid. Begitu ada tutup, ada pembeli nggak ada pembeli dia tutup, ada pembeli pun disuruh keluar. Ya, kalau pembelinya muslim ya diajak ke masjid. Jadi nggak mikirin, waduh, manrek ono pelanggan ditinggal. Lah di rata-rata kita coba lihat. Masih transaksi hari Jumat itu. Padahal menurut salah satu madzhab, transaksi ketika sudah adzan zuhur atau adzan Jumat sampai Jumatan belum selesai, misalnya dijual di depan ini ada orang jualan gitu ya. Kemudian kita beli, akad itu tidak sah para jamaah. Kenapa? Ayatnya idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila sudah diseru ya
untuk sholat Jumat dalam kurung oleh muadzin yang adzan manjing sudah Jumat 11:15. Fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu untuk berzikir kepada Allah, segeralah untuk ke masjid. Wadarul bai, tinggalkan jual beli. Loh, kan jelas ayatnya itu. Makanya ketika selesai Jumatan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wadarul bai. Itu kan. Nah, ketika sholat Jumat sudah selesai, fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah. Kalau sudah Jumatan selesai, oh iya, ojo nang masjid terus, nyambut gawe, bertebaranlah. Nah begitu para jamaah. Tapi kebalik kan, kadang mari Jumatan sik nyantai-nyantai, sik turu-turu, juragane golek nandi arek iki, keturun ke masjid. Ndak, habis begitu ada panggilan adzan sudah di masjid. Begitu selesai segera keluar kerja lagi. Jangan males-malesan. Islam tidak ngajari orang jadi malas, disiplin. Nah begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita qadarullah kebetulan atau ya takdirnya Allah masih jadi pegawai, terikat aturan disiplin waktu, ikuti. Maka fa insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Nah sholat itu sendiri ngajari kita disiplin, sehingga kalau kita tunaikan sholat maka kita dapat pahala yang besar di sisi Allah dari hubungan vertikal kepada Allah Ta'ala. Jadi dua ini harus berimbang para jamaah. Nah kalau disuruh milih, ya milih sholat ini tadi, hubungan kita dengan Allah. Jadi saya kira tidak adalah yang menghalangi juragan kok menghalangi orang sholat. Cuma bisa-bisanya kita ngatur waktu saja para jamaah. Jadi rajin ibadah, rajin bekerja, itu mendapatkan dua pahala di sisi Allah Ta'ala. Selanjutnya hadis nomor 203. Muhammad bin Salam menceritakan pada kami, dia berkata, Al-Maharibi mengabarkan pada kami, dia berkata, menceritakan kepada kami Shalih bin Hayy, dia berkata, rajulun li Amir Sya'bi, seorang berkata kepada Amir bin Sya'bi, wahai Abu Amr, sesungguhnya kami bercerita di antara kami bahwa apabila seseorang memerdekakan budaknya, kemudian dia menikahinya, maka ia seperti orang yang mengendarai hewan tunggangannya. Maka Amir pun berkata, Abu Burda menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda tentang mereka ini, yaitu salah satun, ya sabda Rasulullah, salah satun lahum ajran, ada tiga golongan manusia yang mendapatkan dua pahala. Yang pertama, rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falahu ajran. Yang pertama orang kafir, ya dulunya belum Islam, atau ya tidak bisa disebut kafir karena memang, jadi ada dua golongan manusia para jamaah. Sebelum Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul resmi oleh Allah ya. Di kalangan orang Mekah itu ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah golongan kafir, ya golongan kafir dari kalangan orang-orang musyrikin, penyembah patung berhala yang di sekeliling Ka'bah itu jumlahnya 360 itu. Golongan yang kedua adalah golongan ahli kitab. Ahli kitab sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun itu, ahli kitab ini kalau berpegang teguh kepada kitab sucinya, ya maka dia disebut Muslim. Ahli kitab karena agama samawi, umatnya Nabi Isa, ya, dia disebut Muslim.
Jadi semua agama, semua para nabi itu agamanya Islam. Nabi Musa Islam, dapat kitab suci Taurat. Nabi Isa juga Islam, menyebarkan dakwah Islam, yang mengajarkan tauhid. Ya, pokoknya kalau Islam itu mesti mengajarkan tauhid. Kitab sucinya Injil, bukan Bible. Yang sekarang itu bukan Injil, tapi Bible. Isinya Old Testament, New Testament, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, kalau sudah Bible itu tulisan karangan manusia. Ya, sebagian dari Injil kemudian dioprek-oprek, dimodifikasi, ditambahi tulisan orang-orang pinter mereka, ulama-ulama mereka. Jadilah yang sekarang disebut Bible itu. Nah, di zaman Rasulullah SAW sudah ada yang namanya Bible itu, pemalsuan itu sudah ada. Namun ada yang masih berpegang teguh kepada Injil yang orisinil. Dan itu kitab sucinya umat Islam sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Tapi jumlahnya sedikit para jamaah. Karena antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu terpaut kurang lebih 600 tahun. 6 abad. Nah, dalam perjalanannya ini terjadi pemalsuan kitab. Nah, maka yang disabdakan Nabi ini, yang dapat 2 pahala itu siapa? Yaitu rajulun min ahlil kitab. Tegas Rasulullah mengatakan seseorang dia ini asalnya ahli kitab. Amana bi nabiyhi. Dia beriman kepada nabinya. Berarti nabi sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa. Berarti dia muslim, begitu loh. Tidak bisa disebut dia Kristen, tidak bisa. Dia bukan Kristen, dia Muslim, umatnya Nabi Isa, dan dia beriman kepada Nabi Isa. Kenapa kok beriman kepada Nabi Isa? Karena Nabi Muhammad belum diutus, sehingga melaksanakan ajaran Nabi Isa baik tentang tauhid maupun cara ibadah maupun syariatnya, mengikuti syariat Nabi Isa. Nah, 1 poin dia dapat pahala dari situ. Begitu Nabi Muhammad diutus jadi Nabi dan Rasul, aman Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia mendengar atau mendapat informasi bahwa sudah diutus Nabi akhir zaman, dan itu sudah diinformasikan para jamaah, dalam kitab Injil itu sudah ada informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad. Mim ba'dismuhu Ahmad. Kata-kata itu ada dalam Al-Quran dan ada di dalam Injil. Namanya Ahmad. Ahmad, Muhammad itu sama, yaitu orang yang terpuji, orang yang mulia. Jadi di Injil itu ada kalimat Ahmad, Nabi akhir zaman. Berikut ciri-cirinya ada. Dalam Taurat pun ada. Maka kata Allah, orang Yahudi itu lebih kenal Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad daripada ciri-ciri anaknya sendiri. Kenapa? Karena kalau ciri Nabi Muhammad itu sudah pasti, karena yang berfirman Allah Ta'ala. Kalau anaknya belum tentu anaknya itu. Bisa jadi istrinya selingkuh, anaknya tonggo, kan bisa. Tapi kalau ciri Nabi Muhammad pasti karena wahyu. Nah, dengan catatan di kitab Taurat yang asli atau Injil yang asli. Maka itu dinanti-nanti para jamaah kedatangan Nabi Muhammad itu. Sehingga orang-orang yang jujur imannya masuk ke dalam agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, menyatakan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sebelumnya dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, yang sebelumnya seperti itu. Nah, begitu Nabi Muhammad diutus jadi Nabi dan Rasul, dia memperbarui syahadatnya. Nah, sekarang kita ya tidak perlu perbarui syahadat. Jadi kalau jenengan itu ketemu dengan orang, biasanya ini aliran sesat, ya. Kamu syahadat kapan? Disaksikan oleh siapa? Gitu.
Awalnya kamu Islam, ya Islam lah, sholat bareng awakmu kok gak Islam ya apa? Islam itu kan harus ada persaksian syahadatnya. Kamu dulu disaksikan oleh siapa syahadatnya? Loh, saya ini bukan mu'alaf lah, apa kata syahadat disaksekno? Ada kayak gitu. Oh, udah bisa. Syahadat itu walaupun bukan mu'alaf harus disaksikan banyak orang. Minimal 2 orang. Dan harus ada mursyid yang membimbing. Oh, iki torekot sesat ini. Biasanya gitu, Pak. Nah, terus ya apa nih Islami supaya sah? Ya kamu harus bersyahadat di depan mursyid pembimbing torekot. Sopo? Ya guruku. Loh, ini aliran sesat. Jadi kalau tidak baiat, tidak syahadat di depan gurunya, ini dianggap kafir semua. Inilah kelompok takfiri itu kayak gitu itu, Pak. Jadi kelompok takfir itu ada di mana-mana, ada di torekot sufi, ada di mana-mana ada model seperti itu yang harus kita waspadai. Pokoknya bukan kelompoknya kafir gitu. Beda cara ibadahnya sudah disesat-sesatkan. Hati-hati para jamaah. Jadi ada model seperti itu tuh ada, saya pernah nemu itu. Jadi lucu itu orang bodoh baru bisa ditipu, makanya banyak. Ya, banyak yang tersesat katut dengan mereka itu. Makanya ngaji itu para jamaah harus luas ya. Jangan terpaku satu mursyid atau satu ustadz, satu syekh. Biar kita itu ada pencerahan pembanding. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau orang itu asalnya menjadi pengikut Nabi Isa, kemudian dia mendengar Nabi Muhammad diutus jadi Nabi dan Rasul, maka dia wajib syahadat kembali, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ya yang pertama. Namun kalau dia sudah mendengar Nabi Muhammad itu diutus atau mengetahui, ya ini zaman dulu ya, sampai sekarang sampai kiamat ya, dia masih tetap berpegang teguh dengan Injil, dengan Taurat, walaupun itu asli, maka dia dianggap kafir. Maka disebutkan oleh Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu Kristen, Yahudi, ya, yang Kristen atau Nasrani atau Yahudi tadi. Ahli kitab ada 2, Pak, yaitu Nasrani. Nasrani ini macam-macam sektenya. Ada yang Kristen Protestan, ada yang Katolik, ada yang Yehua, ada yang apa itu gereja setan, macam-macam. Sama di Islam juga banyak alirannya gitu ya. Nah, sama kemudian Yahudi. Kemudian orang musyrik, ya penyembah berhala patung-patung itu. Kalau di kita ya Konghucu, Hindu, Buddha itu agama ardi. Rata-rata ajaran kemusyrikan itu agama ardi. Maksudnya apa? Agama bikinan manusia yang ada di muka bumi, karangan dari apa pencetusnya. Maka itulah yang disebut ideologi itu. Ide itu dari manusia. Kalau Islam itu tidak bisa disebut ideologi. Loh, Islam kok ideologi itu gimana? Islam ini bahkan bukan ajarannya Nabi Muhammad loh, Pak. Islam ini wahyu dari Allah. Ya, Nabi Muhammad ini penyambung lidah. Gitu loh. Dan contoh praktek di lapangan kayak apa wahyu dari Allah itu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak ngarang sendiri, tidak tahu sekolah. Kok punya ideologi Islam loh, keliru. Makanya orang barat itu kalau mau menghancurkan ajaran Islam, wahyu Allah ini, dia sebut Islam itu Muhammadologi. Ya, ajaran Muhammad, Muhammadanism, atau ada isme belakangnya. Paham yang di ide dari Muhammad kemudian disebarkan. Jadi salah, ideologi jihad, ideologi khilafah, nanti ada ideologi sholat, berarti idenya manusia. Sholat ini ide manusia, karangannya menung sholatan. Tidak begitu. Islam ya Islam, ajaran Islam wahyu dari Allah.
bukan ideologi. Kalau ideologi itu buatan manusia. Jadi Islam itu sumbernya kalamullah. Maka agama keyakinan musyrik itu kebanyakan bikinan manusia. Kalau dalam pembahasan SAA, studi agama-agama itu disebut sebagai agama ardi, agama bumi. Makanya dinisbahkan nama itu dari pencetusnya. Konghucu diambil dari Kongfuis, orangnya. Buddha Gautama, itu juga, dan masih banyak yang lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad diutus kemudian dia tidak mau bersahadat, maka inilah ahli kitab yang kafir itu yang ada dalam surat Bayyinah tadi, dan orang-orang musyrik yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, siapa ini golongan kedua yang dia dapat 2 pahala ini? Wal abdul mamluk idza ada haqqallah wa haqqa mawali. Nah, yang kedua adalah budak yang dimiliki majikannya. Budak yang menjadi tanggung jawab dari majikan. Apabila budak ini menunaikan haknya Allah, rajin ibadah, kewajiban-kewajiban ditunaikan, dan hak daripada majikannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya, tadi sudah keterangannya ya. Kemudian warujulun kanat indahu amatun yat'uha fa adabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha summa taqaha fatazawwajaha falahu ajron. Yang kedua bagi majikan. Pertama ya, yang bersyahadat masuk Islam. Yang kedua budak, ya kan? Sekarang majikan yang ketiga ini, kelompok yang ketiga. Majikan yang mempunyai hamba sahaya atau budak wanita, yang kemudian dia mendidiknya, menyempurnakan pendidikannya, mengajari, dipinterno ini budak ini. Kemudian diajari adab, ya sopan santun, diajari adab, akhlak Islam. Karena kebanyakan budak ini berperilaku kasar. Ya namanya budak, kalau dia berpendidikan ya nggak jadi budak kan. Nah, diajari dia, di-upgrade lah kemampuannya, di-upgrade. Kemudian dibebaskan, dimerdekakan. Sekarang kamu bebas, budak ini sudah pinter, sudah ngerti adab ya. Kemudian dibebaskan. Sudah kamu sekarang tidak jadi budak lagi, kamu orang merdeka sama seperti saya. Kemudian kata Rasulullah, dinikahinya, diangkat derajatnya. Asalnya budak, sekarang jadi majikan, sama dengan majikan yang laki ini tadi, dinikahi, jadi majikan dia. Maka laki-laki seperti itu dapat 2 pahala, karena mengangkat derajat manusia yang lain. Asalnya budak, kemudian dia menjadi orang merdeka, bahkan majikan, bahkan menjadi istrinya. Kemudian qala Amir a'toina kaha bi ghairi syai'in wa qad kana yarkabu fi ma dunaha ilal Madinah. Kemudian Amir mengatakan, kami memberikannya kepadamu tanpa imbalan apapun, dan ia pergi tanpa menuju Madinah. Jadi ini intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, untuk mendapatkan pahala di dalam Islam itu ada ketentuannya. Ada yang dapat pahala double, yaitu ketika orang yang asalnya dulu beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, kemudian dia masuk Islam, menjadi muslim, menjadi umatnya Nabi Muhammad,
dapat 2 pahala. Kemudian yang kedua, budak yang rajin beribadah, taat kepada Allah, taat kepada majikannya, maka dapat 2 pahala. Dan kelompok yang terakhir, ya, tambahannya ini adalah orang yang mempunyai budak lalu kemudian dididik dengan baik, diajari adab sopan santun, dimerdekakan, dibebaskan, lalu kemudian dinikahinya, maka dia dapat 2 pahala. Demikianlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah apa yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.